mining terbesar di dunia. Do you know how many people die each year? Pertanyaannya menarik ini. Nah, jadi Freeport itu lokasinya tuh di atas gunung. Jauh sekali di atas gunung, bro. Tinggi, dinginnya bukan main. Berarti kultur kerjanya lumayan keras ya, bro ya? Biasa kalau ada yang bosnya suka sama anak magang itu dikasih ekstra gitu. Ditahan tinggal. Kemarin bangun paginya jam 3 pagi. Semuanya free, bro. Ban treknya tuh ada yang lebih tinggi dari rumah. Kalau pas masuk ke dalam bawah tanah itu besar sekali, bisa ada gereja sama musola di bawah masjid. Jadi kayak ada pride gitu, kebanggaan. Aku assume kamu dapat gaji. Is that true? Ada bahayanya, bro. Ada bahayanya. Kecelakaan sampai bahkan banyak yang meninggal. Kamu bakal merekomendasikan internship di Freeport nggak? Yes. Halo teman-teman semua, thank you banget udah klik link ini. Kita akan belajar dari teman kita tentang pengalaman dia internship di Freeport. Nah, kita di sini udah bersama Alvin. Kita pernah bikin video sebelumnya, dan kalian bisa cek di description link di bawah tentang video kita sebelumnya. Tapi kita akan fokus di apa-apa sih yang menarik dari Freeport yang mungkin teman-teman nggak tahu. Banyak dari kalian mungkin ngerasa kayak Freeport itu seperti ini, seperti itu dari media. Tapi Calvin ini punya first hand experience tentang gimana sih ngejalanin, mungkin kayak apa ya, rasanya kerja di Freeport gitu ya. Kadang kita rasa Freeport itu kayak perusahaan-perusahaan biasa gitu. Tapi ternyata dia punya kebenaran itu. Freeport itu perusahaan gold mining terbesar di dunia. Terbesar di dunia? Terbesar di dunia. Salah satu yang terbesar di dunia. Nah, Vin, bisa ceritain nggak sih kenapa kamu dari Newcastle itu pilih untuk internship di Indonesia, khususnya di Freeport gitu? Ceritanya tuh gini, pas ketika sudah mau selesai kuliah kan mau magang nih, cari-cari magang. Nah, ketika di Australia cari-cari magang susah dapatnya, karena kan salah satu syarat utama tuh paling banyak perusahaan-perusahaan itu mencari yang bukan visa student, karena mereka mau ketika studennya selesai magang di sana langsung kerja di perusahaan itu. Jadi secara tidak langsung kalau kita apply dengan student visa, mereka sudah pasti lihat, oh ini reject, ini orang ini magang cuma temporary, cuma sementara. Setelah itu nanti dia balik ke negaranya. Nah, itu salah satu big challenge yang buat banyak siswa-siswa internasional yang magangnya di negara mereka sendiri. Nah, saat itu langsung saya terpikir, wah, kenapa tidak magang di Freeport saja? Itu kan perusahaan gold mining terbesar di dunia. Daripada cari di Australia, mendingan coba di sana dulu tuh. Lagian saya juga kan orang Indo, perusahaannya di Indonesia, pasti kesempatannya bisa lebih besar untuk masuk gitu. Nah, itu yang langsung saya cari-cari nih, lobby-lobby gimana cara daftar di Freeport tuh. Nah, kebetulan ada seniornya kami yang orang Papua yang kuliah di Australia yang sudah kerja di Freeport. Nah, dari situ saya tanya-tanya, oh Kak, gimana nih waktu itu masuk di Freeport bagaimana caranya? Waktu itu dapat info untuk job di sana gimana? Nah, langsung dia berbagi, oh iya ini saya dapat dari ini, langsung dikasih nomor email, alamat emailnya orang-orang HR Human Resource. Nah, langsung saya kontak orang HR-nya. Nah, langsung ketika saya email mereka, saya jelaskan semua background-nya saya, asal-usulnya saya. Langsung dia balas dengan semua persyaratan untuk masuk ke Freeport untuk magang. Langsung kaget. Wah, tinggal penuhi saya. Tanpa basa-basi langsung. Syarat-syarat yang menurut kamu tuh unik apa? Ada yang spesifik khusus gitu nggak? Kayak misalnya harus ada yang khusus ngerti tentang pertambangan emas gitu-gitu, ada nggak sih? Inggris sih. Oh. Walaupun perusahaannya di Indonesia, non-speaking English country, salah satu syaratnya bisa bahasa Inggris. Oh, itu yang justru kayaknya kedengarannya aneh gitu ya. Pikirnya bakalan di-emphasis lebih ke pengetahuan tentang gold mining, ternyata justru bahasa Inggris yang lebih ditekankan ya. Oh, malah pengetahuan tentang gold miningnya tidak dibutuhkan sama sekali. Nah, talk about it. Sebagai orang dari background teknik sipil, kamu bisa ada di gold mine terbesar di dunia. Itu gimana? Pelajaran apa yang membantu kamu untuk bisa intern di situ? Sejujurnya pelajaran yang membantu saya untuk bisa intern di situ itu lebih banyak kepada pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari bersosialisasi.
Interesting. Bukan dari Hal- subjek di uni ya? Oh, bukan dari subjek di uni. Walaupun itu juga dibutuhkan, tapi kemampuan bersosialisasi atau komunikasinya itu paling penting sekali. Karena saya masuk kan sebagai anak magang, Ya. berinteraksi dengan orang-orang yang sudah bekerja di kantor di pertambangan yang punya kesibukan sendiri, punya tugas daily task yang mereka harus penuhi. Jadi ketika masuk kantor itu, bagi saya tuh saya mau menyesuaikan dengan mereka, tapi di pikiran mereka tuh saya tidak ada gitu. Karena mereka melakukan tugas mereka masing-masing. Jadi bagaimana cara saya bersosialisasi, berkomunikasi dengan mereka, menyesuaikan diri supaya mereka merasa kalau kita itu ada di kantor di sekitar mereka gitu. Oke, aku tertarik banget ngomong tentang kultur di dalam Freeport. Tapi sebelum kita ngomongin itu, back off sedikit ngomongin tentang proses kamu tadi ketemu orang HR, terus kamu dapat persyaratannya. Menurut kamu nih, kalau ada lagi yang dengerin, kepingin intern di Freeport atau pernah kepikiran, kalau kamu tanpa koneksi kakak kelas tadi di Australia, menurut kamu susah nggak sih masuk intern di Freeport itu? Kalau susah sih susah. Karena kan di mana-mana kan perusahaan pekerjaan apapun kan butuh koneksi, networking biar mempermudah untuk paling tidak masuk ke seleksi administrasinya. I see. Jadi iya, makanya kalau tidak ada koneksi mungkin bisa tapi akan lebih sulit. Iya. Agree. Nah, setelah kamu masuk di sana, pertama kali kamu masuk ke Freeport, itu kamu berada di mana? Ditempatkan di mana? Di asrama kah? Atau kamu harus ngekos, terus pulang pergi ke site-nya? Jadi kamu harus tinggal di mana waktu itu? Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Nah, jadi Freeport itu lokasinya tuh di atas gunung. Jauh sekali di atas gunung, bro. Tinggi, dinginnya bukan main. Jauh dari perkotaan. Perbedaan suhu di perusahaan di gold miningnya dengan kota di bawah itu beda. Di bawah kalau di kota suhunya bisa 30 sampai 40 derajat setiap hari. Kalau di atas di Freeport itu bisa sampai 8 sampai 20 kalau paling tinggi. Wow. 20. Nah, jadi kita magang sama orang-orang yang kerja semua tinggalnya akomodasinya semua di atas pemukiman gunung gitu. Jadi kayak di atas gunung itu ada kota kecil gitu khusus untuk orang-orang yang kerja di gold mining. Nah, seberapa besar bro kotanya? Kurang lebih, tapi kotanya kayak se-Surabaya gitu? Ada beberapa campsite gitu, campsite bawah, terus nanti naik sedikit ke atas ada campsite lagi. 3 kilometer per 9 kilometer persegi. Oh, cukup besar tapi tidak sebesar kota lah ya. Kayak bener-bener kota independen. Tapi itu tapi ya jadi kayak kota akomodasi pemukiman pertama, nanti naik ke atas lagi ada yang kedua. Jadi 9 ke 10 kilometer persegi, terus ke atas lagi ada. Iya. Nah, pertama kali kamu datang ke situ, hari pertama, jam pertama, kamu kan pasti observasi tempatnya itu. Hal apa yang paling menarik dari observasi kamu tentang kotanya? Yang paling menarik banyak sih. Yang pertama tuh dingin sekali, Bro. Dingin sekali. Perbedaannya jauh sekali dengan ketika masih di bandara, di kota. Yang kedua tuh sepi. Sepi, ya sunyi sekali. Kalau sudah jam 6, jam 7 malam sudah sepi sekali. Kayak di Australia Kayak di Australia bukannya, karena orang-orang kan pulang kerjanya jam 5. Jam 5 baru pulang kerja, jam 6 baru pulang. Jadi langsung ketika mereka pulang kerja langsung makan, tidur. Jadi ketika saya tiba di sana kan jam 6, sunyi. Karena kebanyakan staffnya tidur. Tapi ada beberapa yang masih makan atau main gym, tapi kotanya dibanding dengan kota-kota lain itu sepi sekali. Nah, aku pengen balik lagi ngomongin tentang kultur tadi ya, kultur kerjanya. Kamu kan barusan ngomong tentang jam kerja. Nah, jam kerjanya waktu kamu intern di Freeport itu kayak apa sih? Normal, extreme,
atau gimana? Oh, untuk anak-anak magang itu 9 jam kalau tidak salah. Wow. Paling sedikit. Paling sedikit. Biasa kalau ada yang bosnya suka sama anak magang itu dikasih ekstra gitu. Ditahan tinggal sampai. Wow. Per hari. Weekends? Sabtu Minggu off. Oh, Sabtu Minggu off. Oke. Tapi ada yang Sabtu kerja juga, ada yang Sabtu kerja. Wow. Kadang Sabtu kerja. Ya, kadang. Berarti kultur Kalau orang yang sudah kerja di sana itu 6 hari kerja biasanya. I see. Berarti kultur kerjanya lumayan keras ya, Bro ya? Kayak 9 sampai 12 jam per hari itu keras banget sih. Kemarin bangun paginya jam 3 pagi. Wow. Bangun jam 3, mandi, makan jam 5, langsung off naik bis, naik bus. Berapa lama? Terus busnya sekitar 1 jam. Oh. Jadi kita yang akomodasinya kita tuh sudah di gunung memang. Itu 3 jam dari kota, naik bus ke atas lagi, lebih ke atas lagi, ke puncaknya gitu. Lebih dingin lagi. Sebelum ngomongin day to day kamu setelah sampai naik bus, ngomong-ngomong tentang kayak bus, itu free nggak sih? Biaya yang sifatnya infrastruktural tuh itu free nggak? Di-provide kah atau kamu harus bayar? Semuanya free, bro. Ada bus khusus transport staff. Oke. Nah, timetable juga, tinggal mau naik bus, naik saja. Makan di-provide nggak? Makan, minum semua di-provide. Jadi salary, aku punya payment, gaji yang diterima, masuknya utuh. Tidak terbuang di makanan dan minuman. Kita ngomongin gaji ya agak entaran ya. Tapi setelah kamu sampai di kantor, itu day to day-nya sebagai anak intern di Freeport itu gimana? Kalau untuk anak magang, beda jurusan, beda pengalaman juga sih. Cuman kalau saya pribadi kemarin hari pertama tuh langsung kenalan sama semua staff yang ada saya kan di lantai 5 kemarin. Semua staff yang ada di lantai 5 keliling kantornya, keliling. Oi, halo, selamat pagi. Nama saya terus perkenalkan nama, asal sekolah, jurusan, terus bidangnya di mana. Jadi sudah keliling, itu hari pertama. Jadi hari pertama kenalan saya, cerita. Hari kedua terus sudah mulai perkenalan ke cara kerjanya Freeport. Dia punya teknik-tekniknya, gambar tekniknya, desainnya, pelajari. Ya, nah itu orang-orangnya gimana sih? Kebanyakan orang Indonesia kah? Atau justru malah dominasinya orang luar? Nah, kalau khususnya saya punya tempat yang lantai 5 itu, itu kebanyakan orang Indo. Jadi lumayan enak lah, pokoknya lebih nyaman gitu. Walaupun saya juga I don't mind having a foreigner. Jadi khususnya di tempat magangnya saya di lantai 5 itu, waktu itu gedungnya namanya OB1. Nah, jadi di lantai di ruangannya saya tuh paling banyak kita orang Indo. Walaupun ada dua orang Australia kalau tidak salah. Bukan, satu orang Australia, satu orang Amerika. Tapi paling banyak orang Indo, makanya I see. Lebih bisa kayak nyaman gitu. Dan kamu kayak address mereka itu gimana? Kayak santai, harus pakai pakaian yang rapi kah? Atau kamu bisa kayak ngomong ke mereka seperti kayak ke teman? Kalau peraturannya kalau bekerja tuh kita diharuskan pakai baju lengan panjang, terus harus berkerak kalau tidak salah. Iya, harus berkerak. Pokoknya tidak harus. Tapi address mereka, kalau yang orang Indo bisa panggil kakak, bisa panggil abang. Tapi kalau yang orang Inggris kan seperti biasa bisa panggil nama langsung. Hey Steven, how about you? Yeah. Nah, Vin, itu tadi kan yang bisa kita lihat secara fisik ya. Ada lagi nggak hal-hal yang sifatnya itu physical yang menurut kamu interesting untuk diceritain gitu? Kalau nggak salah aku pernah lihat fotomu di Facebook, kamu kayak ada fasilitas lapangan bola sendiri gitu-gitu ya? Nah, masalah tentang lapangan bola itu ada. Jadi ada lapangan bola gawang besar, ada lapangan futsal, ada lapangan bulu tangkis, ada gym, ada tenis meja, ada lapangan bola basket juga ada. Nah itu kan kotanya kan sudah terpencil, terpisah dari keluarga semua. Jadi untuk menghilangkan kebosanan atau kejenuhan dari semua para pekerja,
Makanya ditaruh gym, ditaruh kolam renang, ditaruh lapangan bola. Ya. Ada juga bar. Nice. Nah, kalau fasilitas yang sifatnya untuk penambangan emas, yang bisa kamu ceritain gimana sih? Kasih gambaran coba, kayak di sana itu misalnya besarnya seberapa, terus alat-alatnya gimana? Kalau untuk penambangan emas itu, waduh, alatnya besar sekali bro. Baru ban treknya tuh lebih tinggi dari saya, bisa lebih tinggi dari saya. Lebih tinggi dari saya memang. Dan ada yang lebih tinggi dari rumah. Jadi kalau naik ke treknya tuh, jadi kalau pas naik ke treknya tuh harus pakai tangga. Nah terus, emasnya nih diambil dari dalam gunung. Di dalam gunung, jadi dibor ke dalam, batu-batunya diambil, terus disaring, dihancurkan, di-crush, terus dihancurkan, terus disaring, yang mana yang emas, yang mana yang tembaga, mana nikel, dipisahin semua, terus dipompa ke bawah ke pelabuhan. I see. Jadi, nah, kamu ada di bagian itu kah waktu internship, atau kamu hanya di kantornya doang? Nah, ini hal yang mungkin saya sedikit menyesal itu ketika saya tidak dapat kesempatan untuk terjun ke dalam bawah tanah underground biar lihat cara itu saya belum ke sana karena saya punya tempat magang kemarin cuma di kantor kayak desain gambar, tulis laporan. Tapi teman-teman saya yang lain yang magang yang satu kamar dengan saya tuh mereka langsung ke bawah ke underground. Jadi kayak wah itu bisa apa ya namanya? Mengerikan, kayak menakutkan. Mengerikan, tapi juga bisa mengagumkan karena dalam sekali bro. Gunung dari luar mungkin terlihat agak sedikit kecil, tapi kalau pas masuk ke dalam bawah tanah itu besar sekali. Bisa ada gereja sama musola di bawah, masjid. Wow, di kedalaman berapa tuh? Wah, kalau itu kurang tahu bro, tapi dalam sekali itu. Sampai harus ngeruk gunung itu ya? Tapi mereka keruk gunungnya tidak langsung menghancurkan gunungnya. Jadi kayak gunungnya tuh besar, tapi dibuat lubang kecil pas untuk trek masuk atau mobil masuk. Jadi ketika mobilnya sudah masuk ke dalam, lalu diperbesar. Tapi luar gunungnya tidak dihancurkan. I see. Nah, kamu tadi sempat ngomong tentang teman satu kos. Ada juga yang gunungnya dihancurkan. I see. Kenapa ada gunung yang dihancurkan? Kenapa ada yang enggak? Tipe ini cara menambang. Jadi kalau yang gunungnya dihancurkan itu namanya open pit mining. Jadi dimulai dari puncak garuk sampai kayak bentuk itu spiral sampai ke bawah dalam sekali. Itu yang gunungnya dihancurkan sih. Dari atas ke bawah. Tapi kalau yang tidak itu dimulai dari pertengahan gunungnya atau dasar gunungnya dibuat lubang terus masuk ke dalam. Jadi di bagian dalam gunungnya yang dikasih kosong, tapi luarnya tidak. Itu namanya close mining teknik kalau tidak salah. Oke. Dan kamu bilang tadi kayak ada teman kamar kamu yang sampai masuk ke underground gitu ya. Itu satu kamar berapa orang, bro? Nah, pokoknya kalau para pekerja yang baru-baru atau masih magang kemarin satu kamar 6 orang. Itu proporsional nggak buat kamu? Kalau masih magang, oke. Sedikit walaupun agak sulit sih karena mau bagi, karena di dalam kamar kan mejanya belajarnya kan ada cuma satu, terus kita harus bagi waktu untuk pakai meja juga. Jadi waktu belajar tuh kayak tidak ada gitu kalau di akomodasi. Jadi waktu belajarnya tuh paling bagus pas masuk kantor, di kantor, karena kan sudah ada meja. Jadi kalau ada teman-teman yang mau magang di Freeport, dia harus siap-siap tentang itu juga ya. Bisa share kamar, bisa share privacy sama orang. Dan kalau misalnya orang nggak mau pakai fasilitas itu, mereka bisa nggak sewa kayak ruangan lain gitu, private bayar sendiri gitu? Ada nggak sih?
Ya, ya. Yang kayak begini aku yakin banyak orang nggak tahu gitu. Mereka mungkin kebayangnya cuma Freeport bagus, akomodasi enak gitu. Tapi ternyata belum tentu ya. Tapi itu pas masih magang sih. Kalau sudah kerja, Beda. kayaknya bisa dapat yang mungkin private. Ya, oke. Nah, Vin, kita masuk ke bagian akhir. Kita akan ngomongin tentang apa yang enak, apa yang nggak enak dari sisi pengalaman kamu secara keseluruhan, tapi juga dari sisi apa yang kamu pelajari, yang sifatnya bukan fisik ya, yang sifatnya lebih ke knowledge gitu. Nah, kamu mau ngomong yang mana dulu? Enaknya dulu atau nggak enaknya dulu? Yang enak dulu. Yang enaknya dulu, oke. Kita ngomong yang enaknya dulu. Sebutin deh hal-hal yang menurut kamu tuh hal yang benar-benar enak, sesuatu yang kamu merasa puas, kamu intern di Freeport itu apa? Yang pertama tuh itu perusahaan besar, jadi kayak ada pride gitu, kebanggaan, bisa bangga sekali bisa magang di Freeport, karena itu bisa saya taruh di resume CV. Kalau saya pernah magang di Freeport sekian lama, saya bikin ini, saya bikin itu, tulis ini, desain itu, dan itu tambang emas terbesar di dunia, jadi kayak ada suatu kebanggaan yang istimewa gitu. Everyone knows ya. Everyone knows it. Ya, terus apa lagi? Nah, terus yang kedua tuh bisa multicultural gitu. Bisa ketemu orang dari berbagai penjuru Indonesia. Jadi kayak walaupun banyak ketemu mahasiswa yang sama-sama magang dari kampus-kampus lain, ITB atau pokoknya dari seluruh penjuru Indonesia, karena kan Freeport kan perusahaan internasional dan itu di Indonesia, salah perusahaan terbesar di Indonesia, dan semua orang di negara ini kayak ingin magang di situ gitu. Jadi ketemu anak-anak, teman-teman dari kampus-kampus lain itu kayak, wah ternyata saya di sini tidak sendiri nih. Jadi suka dukanya dibagi bersama gitu sama-sama anak magang, itu positifnya. Jadi kayak kalau ada susah bisa tanya ke teman-teman magang yang sudah lebih dulu di situ. Bro ini gimana? Bro kalau mau cari ini di mana? Kalau mau kesini pakai bus yang mana? Bro kalau mau tulis laporan kayak gini harus cari siapa? Jadi kalau magang tidak sendiri sih, banyak ketemu anak-anak, teman-teman yang lain. Iya. Nah, sorry aku potong. Kamu tadi sempat ngomongin gaji dan aku stop kamu di situ. Kalau gaji ini, aku assume kamu dapat gaji. Is that true? Ya, kalau anak magang, kalau tidak salah itu beda-beda juga sih. Kalau beda bulan, beda apa yang dilakukan, bisa beda dia punya kompensasi. Tapi kemarin itu range 2 juta per bulan. Untuk intern? Bisa lebih, bisa kurang. Itu termasuk banyak, sedikit, atau memang segitu? Cukup? Saya sih banyak, karena kan makan minum semua ditanggung. Makan minum transportasi semua ditanggung. Jadi uangnya kayak masuk cuma-cuma gitu. Makanya untuk level anak-anak kuliah itu banyak, bro. Banyak. Iya. Apalagi semua ditanggung itu ya. I see. Berarti itu termasuk enaknya lah ya. Intern dan digaji gitu. Bisa main bola, futsal, gawang besar, bisa berenang, bisa main bulu tangkis, tenis meja, banyak. I see. Terus selain itu ada nggak keenakan yang lain selain pride, multiculturalnya, terus masalah gaji dan fasilitas, ada lagi nggak yang termasuk dalam kategori enak nih di Freeport? Yang kalau orang datang ke kamu, Kak aku mau intern di Freeport gitu, mungkin kamu bisa jawab, yes you should because 1, 2, 3, 4 gitu. Apa kira-kira? Wah, kayaknya itu saja, bro. Oke. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama semua yang dengerin dari tadi. Ngomongin tentang nggak enaknya sekarang. The stage is yours. Nah, kalau masalah nggak enak atau tidak enak itu, saya anggap itu sebagai tantangan gitu. Challenge. Saya tidak mau bilang itu tidak enak. Saya anggap itu suatu tantangan, challenge. Karena bagi saya, semua perusahaan, masing-masing perusahaan itu punya enak atau challenge-nya masing-masing. Walaupun mungkin ada yang hampir sama, tapi beda-beda. Nah, dari challenge kalau mau magang di Freeport itu, satu, jauh dari pemukiman warga-warga, bro, di atas gunung. Jadi kayak merasa terpencil gitu. Tapi, nah itu satu. Kedua,
karena sudah jauh dari kota, sinyalnya kadang sinyal receptionnya kadang. Challenge kedua, ya long hours, working long hours. Jadi jam 5 naik bus, balik lagi tiba di akomodasimu jam 5 lagi. Itu kalau belum siap untuk ambil tantangan itu lebih baik tidak usah. Terus ya challenge atau tantangan yang keempat itu ada bahayanya bro, ada bahayanya. Karena ini kan mining company, di mana-mana jangan Freeport, perusahaan-perusahaan lain di dunia banyak yang banyak kasus kecelakaan sampai bahkan banyak yang meninggal. Nah jadi tapi ada safety-nya. Nah challenge-nya itu yang ya walaupun challenge-nya itu bagaimana kita bisa mengikuti prosedur safety-nya biar bisa menghindar dari bahayanya. Vin, do you know how many people die each year? I don't know. Tapi ada sih 1 atau 2. Oh, okay. Tapi it's not a massive number ya? Nah, ada massive number, tapi itu kayak once in a lifetime event. Kayak ada ada kayak mindset yang tiba-tiba rubuh gitu. Kayak gempa. Berapa orang yang meninggal? Puluhan? 2000. Wah, soal lupa kok. Pokoknya sekitar puluhan ke ratusan gitu. Puluhan ke ratusan orang meninggal? Wow. Oke. Interesting. Ada lagi nggak yang nggak enak? Itu saja sih. Kalau menurut saya. Karena jadi dari semua yang tidak enak atau tantangan ini, jadi kalau belum siap untuk ambil tantangan itu, challenge ini, mendingan tidak usah kerja sih, tidak usah masuk. Tapi kalau cuma sekedar magang saya tidak apa-apa sih, salah. Mendingan ya kalau magang tidak apa-apa, karena kan cuma 2-3 bulan tuh. Jadi sambil perkenalan ke lingkungan perusahaannya. Karena bagi saya sih masing-masing orang punya tingkat kemampuan untuk beradaptasi itu beda-beda. Ada yang walaupun challenge-nya, tantangannya seberat ini, dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa mencari sesuatu yang untuk menghibur dirinya sendiri untuk bisa melewati semua challenge ini. Pasti ada. Makanya karena kalau tidak ada, kenapa masih ada orang yang kerja di atas? Yeah. That's such a good advice. Bro, I'll end this by asking you 3 questions. Yang 2 pertama adalah rapid fire. Kamu bisa jawab yes or no. Yang terakhir mungkin agak panjang. Yang pertama, overall, kamu bakal merekomendasikan internship di Freeport nggak? Yes. Kedua, kalau kamu suatu saat harus bekerja di sana secara long term, full time, would you do it? I don't have anything else to do, I will. Nice, interesting. Pertanyaan ketiga, what's your last words for every listeners? Any word of encouragement? Anything that you want to say? Any concerns? Whatever. Ya, seperti tadi sih, masing-masing perusahaan di berbagai tempat itu punya tantangan atau challenge masing-masing. Dia punya enak dan tidak enaknya masing-masing. Jadi kalau kita selesai kuliah mau kerja itu, kamu harus berani menghadapi semua challenge itu, rintangan itu sih, untuk maju ke depan. I see. Bro, thank you so much. It's been a pleasure talking to you. Kita udah lama nggak ketemu, tapi we can just speak where we left that. Thank you banget. Oh, it's a pleasure to be in your video. Nah, teman-teman, kita udah ngomongin tentang kenapa dan bagaimana Calvin memilih dan sampai masuk ke Freeport. Kita udah ngomongin tentang lokasi setting tambang di sana, kultur di sana, fasilitas-fasilitasnya. Kita juga udah ngomongin enak dan gak enaknya. Kita juga udah ngomongin tentang apa-apa aja sih yang jadi
nasehat umum kalau kepingin intern di Freeport. Dan itulah diskusiku sama teman kita Calvin. Kalau kalian suka video ini, like, subscribe. Jangan lupa, karena itu akan jadi indikator aku untuk makin semangat bikin video. Dan I'll see you guys in the next episodes. Bye-bye.